Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis data berkala dengan metode Moving Average. Pertama, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama, Herunisa dengan NIM 1119425, Hasmi Hasibuan 1190652, Ita Komalasari 1190728, Nova Saraini 1191092, dan Sri Lutfi Handayani 1190400. Analisis data berkala dengan metode Moving Average. Analisa deret berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau perkembangan harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Metode Moving Average merupakan komponen deret berkala dari bagian tren sekuler yang merupakan perkembangan suatu kejadian, gejala, atau variabel yang mengikuti gerakan tren sekuler. Metode Moving Average biasanya digunakan oleh investor dan trader di seluruh dunia, karena Moving Average mampu menghilangkan faktor subjektif dari setiap analisa. Moving Average menunjukkan nilai harga rata-rata satu periode tertentu pada saat harga berubah. Moving Average bisa naik atau turun. Peramalan atau forecasting. Peramalan dapat dilakukan secara kuantitatif ataupun kualitatif. Pengukuran kuantitatif menggunakan metode statistik, sedangkan pengukuran kualitatif berdasarkan pendapatan dari yang melakukan peramalan. Berkaitan dengan itu, dalam peramalan dikenal istilah perakiraan dan prediksi. Peramalan didefinisikan sebagai proses peramalan suatu variabel atau kejadian di masa datang dengan berdasarkan data variabel yang bersangkutan pada masa sebelumnya. Data masa lampau itu bisa secara sistematik digabungkan dengan menggunakan suatu metode tertentu dan diolah untuk memperoleh perakiraan keadaan pada masa datang. Prediksi adalah proses peramalan suatu variabel di masa datang dengan lebih berdasarkan pada pertimbangan subjektif atau intuisi daripada data kejadian pada masa lampau. Meskipun lebih menekankan pada intuisi, dalam prediksi juga sering terdapat data kuantitatif yang dipakai sebagai masukan dalam melakukan peramalan. Dalam prediksi, peramalan yang baik atau tepat sangat tergantung dari kemampuan pengalaman dan kepekaan dari orang yang bersangkutan. Berdasarkan horizon waktu, jenis-jenis peramalan dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 24 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Peramalan jangka menengah, antara 3-24 bulan, misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan anggaran produksi. Peramalan jangka pendek, untuk jangka waktu kurang dari 3 bulan, misalnya peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material. Metode peramalan kuantitatif. Pada dasarnya, metode kuantitatif yang digunakan dalam perakiraan dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu metode selia waktu. Adalah metode yang digunakan untuk menganalisis serangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Metode kasual mengasumsikan bahwa faktor yang di perakiraan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas atau independen. Misalnya, permintaan printer berhubungan dengan jumlah penjualan komputer atau jumlah pendapatan berhubungan dengan faktor-faktor seperti penjualan. Komponen dari data berkala. Tren sekuler atau kecenderungan, yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang teratur. Pola ini berhubungan dengan faktor iklim atau cuaca atau faktor yang dibuat oleh manusia seperti liburan. Variasi siklus, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak sedikit teratur. Perbedaan utama antara pola musim dan siklus adalah pola musiman mempunyai panjang gelombang yang tetap dan terjadi pada jarak waktu yang tetap. Sedangkan pola siklus memiliki durasi yang lebih panjang dan bervariasi dari siklus ke siklus lain. Variasi random, gerakan yang tidak teratur sama sekali. Gerakan atau variasi dari data berkala juga terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, gerakan tren jangka panjang atau tren sekuler, gerakan atau variasi musiman, gerakan atau variasi siklus atau siklus, gerakan atau variasi random atau residu. Metode rata-rata bergerak.
Pengolahan data kuantitatif dari serial waktu dapat dilakukan dengan metode dasar. Yang pertama, rata-rata bergerak, pemulusan eksponensial, dan dekomposisi. Metode rata-rata bergerak sederhana atau simple moving average. Istilah rata-rata bergerak digunakan karena setiap diperoleh observasi atau data aktual baru, maka rata-rata yang baru dapat dihitung dengan mengeluarkan atau meninggalkan data periode yang terlama dan memasukkan data periode yang terbaru atau terakhir. Rata-rata yang baru ini kemudian dipakai sebagai perakiraan atau periode yang akan datang, dan seterusnya. Setelah data yang digunakan jumlahnya selalu tetap, termasuk data periode terakhir. Rata-rata bergerak sederhana akan bermanfaat jika diasumsikan bahwa permintaan pasar tetap stabil. Metode ini dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Jika digunakan 3 tahun sebagai dasar pencarian rata-rata bergerak, maka prosedur menghitung rata-rata bergerak sederhana per 3 tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlahkan data selama 3 tahun berturut-turut, kemudian hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. Bagilah dengan banyaknya tahun tersebut untuk mencari nilai rata-rata hitungnya. Jumlahkan data berikutnya selama 3 tahun berturut-turut dengan menggunakan tahun yang pertama. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan bagilah dengan banyaknya tahun tersebut, dan seterusnya sampai selesai. Berikut contoh perhitungan peramalan menggunakan metode rata-rata bergerak sederhana dengan derat waktu 3 periode dan 5 periode. Perakiraan permintaan pada periode ke-9 dapat dihitung sebagai berikut dari contohnya tadi. N sama dengan 3, F9 sama dengan 42 ditambah 41 ditambah 40 per 3 sama dengan 41. Sedangkan N sama dengan 5 adalah F9 sama dengan 43 ditambah 41 ditambah 42 ditambah 41 ditambah 40 per 5 sama dengan 41,4. Semakin panjang atau banyak sel waktu yang digunakan, grafik perakiryaannya akan semakin halus, tetapi semakin kurang responsif terhadap data aktualnya. Serial waktu yang digunakan dipilih secara tidak linear, sampai diperoleh kesalahan perakiraan yang terkecil. Rata-rata bergerak tertimbang, weighting moving average. Umumnya timbangan yang digunakan bagi rata-rata bergerak tertimbang ialah koefisien binominal. Rata-rata bergerak tertimbang ialah koefisien binominal. Rata-rata bergerak per 3 tahun harus diberi koefisien 121 sebagai timbangannya. Proses menghitung rata-rata tertimbang per 3 tahun adalah 1. Jumlahkan data tersebut selama per 3 tahun berturut-turut secara tertimbang, kemudian membagi faktor dengan faktor pembagi bilangan binominal, yaitu 1, 2, 1 tambah 1 tambah 1. Perakiraan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak tertimbang. Berikut contohnya. Kesimpulan dari materi tentang analisa data berkala dengan metode moving average adalah SMA dihitung dengan cara menambahkan harga yang akan dihitung, kemudian dibagi dengan periode lama waktunya. Sedangkan WMA, weighting moving average, data diurutkan secara tertimbang, kemudian dibagi dengan faktor bilangan binomial. Metode rata-rata bergerak merupakan metode pengolahan data kuantitatif. Kegunaan dari moving average yaitu moving average menentukan tren yang akan terjadi, menentukan titik support dan resistensi pergerakan harga, memuluskan indikator lain yang terlalu bergerigi. Metode simple average menggunakan rata-rata dari semua data peramalan. Kelemahan memakai metode SMA ini yaitu metode ini memerlukan penyimpanan yang lebih banyak karena semua tren pengamatan terakhir harus disimpan, tidak hanya nilai rata-ratanya. Metode ini tidak dapat mengulangi dengan baik adanya tren atau musiman, walaupun metode ini lebih baik dibanding rata-rata total. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata ataupun kekurangan mohon dimohon. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.